Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar hidup kami dipenuhi dengan pujian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silahkan Saudara Wilson. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White. 29 November 2021 dengan judul Kita Dipenuhi dengan Pujian. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 34 ayat 2 yang berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Adalah baik bagi kita untuk menghabiskan 1 jam penuh perhatian setiap hari dalam merenungkan tentang kehidupan Kristus. Kita harus mempelajarinya poin demi poin dan membiarkan imajinasi menangkap setiap adegan, terutama bagian penutup. Ketika kita memikirkan pengorbanannya yang besar bagi kita, kepercayaan kita kepadanya akan lebih tetap. Kasih kita akan dihidupkan dan kita akan lebih diilhami oleh Roh-Nya. Sewaktu kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Jika kita milik Kristus, pikiran termanis kita akan menjadi miliknya. Kita akan senang berbicara tentang Dia, dan ketika kita berbicara satu sama lain tentang kasih-Nya, hati kita akan dilunakkan oleh pengaruh ilahi. Dengan melihat keindahan karakternya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jika Anda meragukan kasih-Nya, lihatlah ke Golgota. Terang yang dipantulkan dari salib menunjukkan kepada Anda besarnya kasih yang tidak dapat dijelaskan oleh lidah apapun. Rahmat Tuhan melingkupi Anda setiap saat dan akan berguna bagi Anda untuk memikirkan bagaimana dan mengapa Anda menerima berkat setiap hari. Biarkan berkat-berkat Tuhan yang berharga membangkitkan rasa terima kasih di dalam diri Anda. Anda tidak dapat menghitung berkat Tuhan, kebaikan cinta kasih yang terus-menerus diungkapkan kepada Anda, karena jumlahnya sama banyaknya dengan tetesan hujan yang menyegarkan. Awan belas kasihan ada di atas Anda dan siap untuk dicurahkan Anda. Jika Anda akan menghargai karunia keselamatan yang berharga, Anda akan menerima penyegaran setiap hari, perlindungan dan kasih Yesus. Anda akan dibimbing di jalan damai. Lihatlah Dia dengan mata iman membungkuk di atasmu dalam kasih. Dia ingin Anda hidup di hadirat-Nya untuk memiliki hidup yang kekal dan mahkota kemuliaan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Apakah pujian berasal dari mulut? Tentu tidak. Pujian berasal dari hati dan diucapkan oleh mulut kita. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Maret 15 tahun 1892, paragraf 9, yang berbunyi,
Biarlah setiap persembahan pujian yang mengalir dari hati dipersembahkan kepada Tuhan Allah semesta alam. Benar bahwa pujian itu berasal dari hati. Nah, tentang hati ini penting sekali kita ingat bahwa The Youth Instructor Januari 5 tahun 1887 paragraf pertama berkata, "Hati adalah milik Yesus. Dia telah membayar harga yang tidak terbatas untuk jiwa." Hati kita bukan milik kita. Hati kita milik Yesus. Namun meski hati kita milik Yesus, tetapi Yesus tetap serahkan kepada kita. Kenapa? Masih dalam artikel yang sama, White menjelaskan. Masih dalam paragraf pertama juga yang berkata, Anda tidak dapat memberikan kepada Allah apapun yang belum Dia berikan kepada Anda. Oleh karena itu, ketika hati diberikan kepada Allah, itu memberikan kepadanya hadiah yang telah Dia beli dan adalah miliknya sendiri. Inilah makna Yesus beli dan berikan kembali kepada kita, agar kita dapat memberikan kepada Allah hati kita yang adalah miliknya, sebab anaknya sudah beli hati kita. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena Yesus masuk ke dalam hati kita bukan dengan paksaan. Dia mau kerelaan kita untuk membuka pintu hati kita agar Dia bisa masuk. Jadi, meski hati kita milik Yesus, tetapi untuk masuk ke dalam hati kita, Yesus tidak paksa. Dia mau itu atas pilihan kita untuk buka pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk. Itu sebabnya Yesus mengetok. Dan berikut ini adalah wujud dari ketokan Yesus di pintu hati kita. The Youth Instructor Januari 5 tahun 1887 paragraf 6 berkata, Allah berkata, "Anakku, berikan hatimu." Akankah kita menolak Dia untuk sesuatu yang tidak bisa kamu berikan dengan jasa karena itu sudah miliknya, yang tidak dapat kamu tolak tanpa merusak jiwa kamu sendiri? Dia meminta hatimu, berikan padanya, itu miliknya sendiri. Suatu nasihat yang penting sekali. Allah meminta hati kita yang adalah miliknya sendiri. Dan saat kita memberikan hati kita itu, bukanlah bentuk jasa kita kepada Allah, sebab hati kita sudah jadi miliknya. Dan jika kita menolak, maka jiwa kita tidak bahagia, jiwa kita rusak. Karenanya saat Allah minta hati kita berikan padanya, maka anaknya akan berkuasa dalam hati kita. Saudaraku dalam Tuhan, inilah dasar dari pujian kita kepada Allah. Sebab pujian berasal dari hati. Nah, siapakah yang berkuasa dalam hati kita? Jika Yesus yang berkuasa dalam hati kita, maka Yesuslah sumber pujian kita kepada Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Januari 11 tahun 1894 paragraf 4 yang berbunyi, "Kasih, syukur, dan pujian harus keluar dari hati yang menyimpan harta kasih karunia Kristus." Nah, apakah kasih karunia Kristus itu? Kita baca kembali God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 yang berbunyi, "Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia." Kasih karunia Kristus itu adalah roh Kristus. Sebab kasih karunia Kristus itu membuat kita menurut kepada hukum Allah, dan bila kita memiliki roh Kristus, maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Yesus hidup menuruti perintah-perintah Bapanya, yaitu hukum Allah. Karenanya bila kita kembali kepada kutipan sebelumnya, menjadi jelas bahwa pujian itu keluar dari hati yang menyimpan roh Kristus. Inilah pentingnya memahami bahwa hati itu milik Yesus, namun diserahkan kembali kepada kita agar kita membuat pilihan yang benar, yaitu dengan membuka pintu hati kita agar Yesus masuk dan berkuasa dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga oleh Roh-Nya tersebutlah keluar puji-pujian dari dalam hati kita kepada Allah. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, The Review and Herald Januari 18 tahun 1898 paragraf 17 yang berkata,
kasih Kristus di dalam hati dinyatakan dengan ungkapan pujian. Nah, bagaimana kita memiliki kasih Kristus ini dalam hati kita? Homeward Bound halaman 62 paragraf 4 menyatakan, kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan karakternya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua karakter akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Dikatakan bahwa semua karakter kita akan diubahkan jika Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Lihat yang ditandai warna hijau, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus. Karenanya kasih Kristus itu adalah hasil dari tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila kasih Kristus memenuhi hati kita, itulah sumber pujian kepada Allah. Dan bila kita sudah memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, maka adalah baik bagi kita untuk menghabiskan waktu 1 jam untuk merenungkan tentang kehidupan Yesus. Inilah yang renungan hari ini nasihatkan. Karena dengan merenungkan kehidupan Yesus, maka itu akan membangkitkan ucapan syukur dan pujian kita kepada Allah Bapa yang begitu besar mengasihi kita sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita manusia yang berdosa ini, agar kita yang percaya boleh menerima keselamatan. Karenanya, My Life Today halaman 157 paragraf 6 berkata, jika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, Anda akan bahagia, penuh pujian dan sukacita. Jelas saudaraku dalam Tuhan, jika hidup kita mau dipenuhi dengan pujian, khususnya pujian kepada Allah Bapa, maka Kristus harus tinggal dalam hati kita oleh iman, dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar hidup kita penuh dengan pujian kepada Bapa di dalam Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami dipenuhi dengan pujian, dan itu atas pengertian kami akan kasih Allah yang begitu besar bagi masing-masing kami. Dan semua ini boleh nyata hanya dengan Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kuasai kami ya Yesus, penuhi hati kami dengan pujian, dan biarlah setiap hari kami merenungkan akan kasih Allah dan pengorbanan-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.